Yang pertama, saya akan menjelaskan kosakata dalam bahasa Arab. Yang pertama yaitu al-falsafah, filsafat. Yang kedua, fikratul kholaq, ide penciptaan. Yang ketiga, aqoma, mendirikan. Yang keempat, ats-tsaqah, keyakinan. Yang kelima, al-ma'rifah, pengetahuan. Yang keenam, mukhtafi, tersembunyi. Yang ketujuh, yajma'u, menggabungkan. Yang kedelapan, qudrah, kemampuan. Yang kesembilan, izalah, menghilangkan. Dan yang ke-10, ad-duka, kecerdasan. Selanjutnya saya akan menjelaskan terjemahan teks. Laqad muhawwalatul Farabi li tafsirin nusyu' fil falsafah al-Yunaniyah wallati kanat mukhtalifah naw'an ma an fikratil khalqi qabulan wa ta'atufan min qabla as-sufiyah wal ismailiyyin alladhi tumkinu min tashkil kiyanin siyasi lahum fi Tunis wa qamu bi ta'sisid dawlatal Fatimiyata 'amma walladhi kana mu'aridu lil khilafah as-saniyah fi Baghdad wa fi ami imtadda nufudul Ismailiyin ilal Qahirata wa qamu bibina'i Jami'al Azhar. Usaha Al-Farabi untuk menjelaskan kemunculan filsafat Yunani yang agak berbeda dengan ide penciptaan dan diterima secara simpatik oleh para sufi dan kaum Ismailiyah yang mampu membentuk entitas politik di Tunisia. Ia mendirikan negara Fatimiyah pada tahun 909 yang menentang kekhalifahan Sunni. Di Baghdad pada tahun 973, pengaruh Ismailiyah meluas ke Kairo dan mereka membangun Masjid Al-Azhar. Bada al-fikru al-Ismaili bil-i'tina'i bi annal imam syi'iyah wa bitriqah ma'ibaratin andalallahi fil ard wa kanat hunaka qana'ati bani Rasul Muhammad ibn Abdillah ahdum bil ilmi al-haqiqi ila uliya ibn Abi Talib wa sula'alatah min ba'dahu wa tamma tasammiyah hadal ilmi al-mutawarat an-nurul Muhammadi. Kana al-fikru al-Ismaili ya'taqidu innal falsafata tarakkaza faqat ala janibil aqli wal mintaqiyah fid dini wala ta'ir ihtimaman ilal janibi ar-ruhiyya walihada nasya'it tayar yurakkizu ala fahumil ilma'ani ad-dafinata lil qur'ani wa simyi hadal ilmi ilmul batin wa badalan minal isti'mal al-ilma wal qiyasati li fahima al-alamu al-kharijiyyu ista'mala al-ismailiyun tilkal wasaili li fahima tafkir ad-dakhiliyyu al-batiniyyu lil insan. Pemikiran Ismailiyah dimulai dengan keyakinan bahwa Imam Syiah dalam beberapa hal adalah bayangan Tuhan di bumi, dan ada keyakinan bahwa Rasul Muhammad bin Abdullah telah mempercayakan pengetahuan yang benar kepada Ali bin Abi Thalib dan keturunan setelahnya, dan pengetahuan tersembunyi ini disebut cahaya Muhammad. Pemikiran Ismailiyah meyakini bahwa filsafat hanya menitik beratkan pada aspek rasional dan logis agama dan tidak memperhatikan aspek spiritual. Oleh karena itu, lahirlah arus yang menitik beratkan pada pemahaman makna tersembunyi Al-Quran, dan ilmu ini disebut ilmu batin. Alih-alih menggunakan ilmu batin, alih-alih menggunakan ilmu dan ukuran untuk memahami dunia luar, kaum Ismailiyah menggunakan cara-cara ini untuk memahami pemikiran internal. Qamal Ismailiyun badamat ba'dal afkar az-Zardushtiyah ma'al iflatuniyah al-muhdatsata li tawdih fakuratihimul falsafiyah allati kanat ibaratun an fikrati qadimati naw'an ma wa mufadahu annal hayata awal haqiqata awil a'malul yaumiyah laha wajhani wajha narahu fil hayatad dunya wa wajha khiffai yaqa'u fis samawat al-ala wa alaihu wa hasbu hadzal mafhum fa innal iya salata au du'a au zakah yaqumu bil insan fi hadhil hayati hiya fil haqiqati nuskhata musyabahatin li nafsu tilkal fa'aliyati fis sama'il ala ma'a farqi muhimmi wa huwa inna nuskhata as-sama'il ala fi khalidatu wadatu aba'ada haqiqiyah wa inna sama'a al-ala nafsiha hiya aktsara haqiqiyata minal hayatad dunya.
Ismailiyah menggabungkan beberapa ide Zoroaster dengan Neoplatonisme untuk memperjelas ide filosofis mereka, yang merupakan ide yang agak lama bahwa kehidupan, kebenaran, atau tindakan sehari-hari memiliki dua wajah, wajah yang kita lihat dalam kehidupan duniawi dan wajah tersembunyi yang terletak di surga tertinggi. Menurut konsep ini, setiap doa atau permohonan atau zakat yang dilakukan seseorang dalam hidup ini sebenarnya adalah salinan yang serupa dengan kegiatan yang sama di surga yang lebih tinggi, dengan perbedaan penting bahwa salinan dari surga yang lebih tinggi itu abadi dan dimiliki dimensi yang nyata, dan bahwa surga yang lebih tinggi itu sendiri lebih nyata daripada kehidupan yang lebih rendah, yaitu kehidupan dunia. Minal jadiri bidzikri inna fakurata bu'dil hayatat dunya wasama al-ala kanat fikratu ironia qadimata tarkihal al-farosa andama i'tanaku Islam walakinnal ismailiyin a'aduha lil hayati wadamajuha ma'a fikratin nusyu al-Yunaniyah wa tahlil al-Farabi al-qailata innal insana birrahmi mimunsyaihi ala hadhil ard fa innahu imtidadul lil silsilah min atwarin nusyu allati bada'at minal masdar ila samai ala ilal kawakiba syamsa al-qamara wa innal insana lahu qudratu bi anna yuzila tirobah hadhihi tarakumati minan nusyu'i likayarji'a ila kholiqi aw awwali. Perlu dicatat bahwa gagasan tentang dua dimensi kehidupan dunia dan surga tertinggi adalah gagasan Iran kuno yang ditinggalkan Persia ketika mereka masuk Islam. Tetapi Ismailiyah menghidupkannya kembali dengan menggabungkannya dengan gagasan evolusi Yunani dan analisis Al-Farabi yang mengatakan bahwa manusia terlepas dari asalnya di bumi ini, yang merupakan perpanjangan dari serangkaian tahapan evolusi yang dimulai dari sumber ke langit tertinggi hingga planet-planet, matahari, bulan, dan manusia itu memiliki kemampuan untuk menghilangkan debu dari akumulasi dari kemunculannya untuk kembali ke pencipta aslinya. Kanatis samawatul usyurul lati tafassulil insan anillahi hasbul mafhum al-ismaili murtakizatan ala rasul Muhammad wa a'immata asyiatis sab'a hasbu ismailiyah Uliya al-Husna al-Hisain, Uliya Zainul Abidin Ibnu Hisan, Muhammad al-Bakiri Ibnu Ali, Ja'far as-Sadiq Ibnu Muhammad Ismaili Ibnu Ja'far as-Sadiq. Fafis sama'il aw la kana Rasul Muhammad wa fis sama'i athaniya Uliya Ibnu Abi Thalib wa ba'dal a'immati sab'u wa akhira wa fi sama'i aqrabi ilal ardo kanat Fatimata ibnatar Rasul Muhammad. 10 langit yang memisahkan manusia dari Tuhan menurut konsep Ismailiyah didasarkan pada Nabi Muhammad dan 7 imam Syiah menurut Ismailiyah, yaitu Ali, Al-Hasan, Al-Husain, Ali Zain Al-Abidin bin Al-Husain, Muhammad Al-Bakir ibnu Ali, Al-Ja'far Al-Sadiq ibnu Muhammad Ismail ibnu Ja'far As-Sadiq. Surga pertama adalah Rasul Muhammad dan surga kedua adalah Ali bin Abi Thalib, setelah itu yaitu 7 imam, dan akhirnya di surga yang paling dekat dengan bumi adalah Fatimah, putri Rasulullah Muhammad SAW. Wa kana hadza bit-tab'i mukhalifan li fikrati arsatu wa tahlila al-Farabi litilka fikrata haitsu kanat al-falsafa al-Yunaniyah tu'amminu inna hunaka al-awwal wa min hadza al-awwali nasha'a athani alladhi iتصف bid-daka'i wa natijatan liqudrati tsani ala isti'abi fakuratil awal nasha'a athalitha wa min thalithi nasha'a as-sama'a ala wa minhu nasha'at nujuma wal kawakiba wasyamsa wal qamara wa minhu ati asyira wa al-khira alladhi kana bimathabati jisri rabiti bainal hayatat dunya wasam'a ala. Tentu saja ini bertentangan dengan ide Aristoteles dan analisis Al-Farabi tentang ide, karena filsafat Yunani percaya bahwa ada yang pertama dan dari yang pertama muncul yang kedua, dan yang
yang dicirikan oleh kecerdasan dan sebagai hasil dari kemampuan yang kedua untuk memahami gagasan yang pertama muncul, yang ketiga, dan dari yang ketiga muncul langit yang tertinggi, dan darinya muncul bintang-bintang dan planet-planet, matahari dan bulan, dan darinya muncul ke-10 dan terakhir, yang merupakan jembatan yang menghubungkan kehidupan dunia dan surga yang tertinggi. Al-jama'atul Ismailiyah hiya jama'atu ma'rufatu bi tabi'atiha aw tasawwufuha, ya'taqidul fikru al-ismaili anna al-falsafata turakkizu faqat 'ala al-jawanibi al-aqlaniyah aw al-mintiqiyati lid-dini wa la tahtim bil jawanibir ruhiyah fi tawdihil afkaril falsafiyati lil ismailiyin. Hawala damaja ba'dul afkari zara adushtiyah ma'al aflatuniyah al haditha maghza fil Raktil falsafiyati ismailiyah huwa anil hayata awil haqiqatu awil amalul yaumiyu laha wajhan, wa hadha ya'ni anna ibadata allati yu'addiha al-bashru lasnat siwa nuskhati muwalathati lil anshitati fi makanin a'la ayal jannah. Pada kesimpulan materi ini, yaitu kelompok Ismailiyah ialah kelompok yang terkenal dengan batiniyah atau ilmu kebatinan. Pemikiran Ismailiyah meyakini bahwa filsafat hanya menitik beratkan pada aspek rasional dan logis agama dan tidak memperhatikan aspek spiritual. Dalam memperjelas ide filosofis dari Ismailiyah, ia berusaha menggabungkan beberapa ide Zoroaster dengan Neoplatonisme. Maksud dari ide filosofis dari Ismailiyah ialah bahwa kehidupan, kebenaran, atau tindakan sehari-hari memiliki dua wajah. Maksudnya ibadah yang dilakukan manusia itu hanyalah salinan yang serupa dengan kegiatan di tempat yang lebih tinggi, yaitu surga.